Shalom semuanya. Sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa di penghujung Maret, tepatnya Kamis 31 Maret 2022. Tertulis dalam kitab Rom 8 ayat 28. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada sebuah cerita yang mungkin sudah pernah kita dengar atau pernah kita baca. Demikian. Ada seorang tukang pangkas yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan istilah seorang ateis. Satu hari, dia memangkas seorang bapak yang menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Lalu, si tukang pangkas mulai bertanya, "Pak, saya tidak percaya akan Tuhan di dunia ini. Kalau memang ada Tuhan, mengapa masih banyak kejahatan yang terjadi? Banyak orang menderita karena kejahatan." Lalu si bapak yang dipangkas tadinya hanya diam dan tidak menjawab. Namun hatinya terguncang untuk merespon si tukang pangkas tadi. Dan dia fokus kepada cerita si tukang pangkas. Setelah dia selesai dipangkas, dia pun beranjak pulang. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang pemuda yang berambut panjang, brewokan, jambang dan kumisnya tidak terawat. Lalu si bapak tadi minta tolong kepada pemuda tersebut agar mau ikut dengannya kembali ke si tukang pangkas tersebut. Terjadilah dialog. Si bapak tadi berkata kepada si tukang pangkas, "Pak, saya ingin merespon apa pendapat bapak tadi." Lalu dia berkata seperti ini, "Saya tidak percaya ada tukang pangkas di dunia ini." Lalu si tukang pangkas menjawab dengan marah, "Maksudnya apa? Baru saja kan saya memangkas bapak. Kok sekarang bilang tidak ada tukang pangkas di dunia ini?" Kata si bapak. Lalu menunjukkan si pemuda berambut panjang dan brewokan dan kumisnya tidak terawat tadi, dibawanya kepada si tukang pangkas, lalu berkata, "Buktinya? Nih, kok ada ya yang berambut panjang, brewokan di dunia ini?" Lalu si tukang pangkas dengan menggerutu bilang seperti ini, Bukan tukang pangkas yang tidak ada, Pak. Dianya aja yang tidak mau datang ke tukang pangkas." Lalu si bapak tadi terbahak-bahak, hahaha. Seperti itulah maksud firman Tuhan hari ini. Allah turut bekerja dalam setiap
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya bagi Dia mereka yang mengasihi Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sepanjang kita mau mengizinkan Allah bekerja dalam diri kita dan melakukan segala rencana Allah, maka kebaikan itu akan kita rasakan. Namun jika kita tidak mengikuti rencana diri kita sendiri, maka keluar dari rencana dan panggilan Allah, maka kebaikan Tuhan yang sudah sediakan tidak akan dapat kita rasakan layaknya si tukang pangkas tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kita, sejak dunia ini ada, Tuhan bekerja. Kita tahu selama 6 hari Allah bekerja. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan segala jenis tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan segala hewan yang ada di udara, di darat, dan di air. Hari keenam Allah menciptakan manusia. Hari ketujuh Allah berhenti dari ciptaannya. Dari semua ciptaannya itu, Allah memelihara dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah bekerja senantiasa. Allah yang kita agungkan itu adalah pekerja ulung. Dunia ini adalah gubahan tangannya, dan seluruh isi dunia ini dan apa yang terjadi di dunia ini adalah sepengetahuan daripada Tuhan. Jika Allah bekerja, kita juga sebagai ciptaan mahkota Tuhan tetap bekerja untuk ikut menjadi mitra Allah dalam memelihara ciptaannya. Like father, like son, seperti bapa kepada anaknya. Dikala Allah mewariskan, dikala kita menjadi mandat, dikala kita menjadi dipercaya wakil Tuhan di dunia ini untuk memelihara ciptaan Tuhan, memelihara tumbuhan dan segala jenis ciptaan Tuhan di dunia ini. Walaupun awalnya diberikan kepada Adam untuk memelihara, melestarikan segala ciptaan Tuhan di dunia ini agar tidak punah. Itulah tugas dan tanggung jawab kita, memelihara keutuhan segala ciptaan di dunia ini, turut bekerja juga agar firman Tuhan tetap berjaya di dunia ini. Jika Allah bekerja untuk kita, kita tunjukkan kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini, memelihara apa yang menjadi Tuhan telah berikan kepada kita. Tugas dan tanggung jawab kita lah untuk
tetap memelihara sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepadanya. Allah kita itu hidup. Allah kita itu ada, immanen. Bukan seperti yang dibilang si tukang pangkas tadi, yang menutup hati nuraninya untuk segala pekerjaan Tuhan di dunia ini. Allah kita itu adalah peduli. Allah kita itu adalah sungguh heran, ajaib perkasa, yang selalu menuntun kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dikala Allah tetap berkarya dalam kehidupan kita, mari kita sebagai manusia, mahkota ciptaan Tuhan, tunjukkan kita berkarya dalam Tuhan, membangun diri, membangun keluarga, membangun gereja, membangun bangsa. Itulah karya utama kita. Selamat berkarya buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala firman-Mu yang boleh mewarnai kehidupan kami, mengingatkan kami Allah turut bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kami sebagai manusia, mahkota ciptaan Tuhan, yang mewarisi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jika Allah berkarya dari dulu, sekarang, dan selamanya, kami juga turut berkarya untuk melestarikan, menunjukkan tanggung jawab moral kami sebagaimana mahkota ciptaan Tuhan di dunia ini. Mampukan kami menunjukkan karya kami, baik kami sebagai pribadi, keluarga, gereja, bangsa dan negara. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami untuk selamanya. Terima kasih Bapa di surga, berdoa untuk seluruh jemaat HKBP Betojo, dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, juga para orang tua kami, para lansia, para halado, para pendeta, senantiasa saling bergandengan tangan, turut dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati tumbuh kembang anak-anak kami berkarakter seperti Kristus dan bertumbuh secara intelektual, sehingga mereka menjadi anak-anak kebanggaan kami di keluarga, gereja, bangsa, dan negara kami. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang menuntut ilmu dalam pendidikan mereka. Kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Salomo, berikan juga kepada kami semua, kepada anak-anak Tuhan, senantiasa menikmati segala pemberian-Mu. Terima kasih Allah. Juga berikan kepada anak-anak kami yang belum menemukan teman hidup yang sepadan. Kami tahu sebagaimana firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Biarlah Tuhan berikan pendamping yang sepadan kepada mereka indah pada waktunya. Demikian juga kepada anak-anak kami yang belum memperoleh keturunan anak dalam pernikahan mereka. Berkati senantiasa benih yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan itu Tuhan menganugerahkan seorang anak pada waktu yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kesehatan,
sukacita tetap berikan kepada mereka Bapa. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan hari ini, minggu ini, bulan ini. Kesehatan, sukacita, panjang umur senantiasa berikan kepada mereka. Engkau adalah sumber anugerah kami, yang kami selalu agungkan dalam kehidupan kami. Pimpin mereka dalam rumah tangga mereka, sebagaimana Yosua 24:15. Aku dan seisi rumahku biarlah beribadah kepada Tuhan. Berdoa terkhusus buat para lansia dalam memaknai, mensyukuri akan umur yang Tuhan berikan pada usia mereka. Senantiasa bersyukur, berikan semangat hidup, berikan senantiasa sukacita. Mereka sebagai sumber berkat buat kami, buat pinopar mereka, buat keluarga mereka. Orang tua selalu berdoa, tiang doa dalam setiap anak-anak pahopu yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Berdoa senantiasa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, juga para pembantu presiden, pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Demikian juga pemimpin gerejawi kami dari Opuye Porus, Pendeta Robinson Butar-Butar, dan 3 kader dan seluruh preses, pemimpin di tingkat resort dan uluan, dan seluruh pertohonan di HKBP, Sintua, Evangelis, Bibelpro, Diakones, dan seluruh jemaat Tuhan senantiasa bergandengan tangan untuk mewujudkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walau kami sadar pandemi masih ada, namun kami selalu dikuatkan dengan iman, imun, aman. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kami dan selalu tetap menuruti prokes pemerintah, sehingga kami turut untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jemaat dalam keadaan sakit, mari Bapa, Engkau boleh sembuhkan mereka, tahirkan mereka senantiasa dengan obat yang mereka konsumsi, dengan perawatan para medis, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesehatan lahir batin. Sebagai manusia tidak luput daripada segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Mari Bapa, yang Kau boleh tahirkan kami dalam kesalahan kami, dan mampukan kami untuk selalu saling mengampuni satu dengan yang lain, bagaimana yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.